Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Puji syukur kepada Allah pada kesempatan di petang hari ini, malam bertemu lagi, baik sebagian yang offline maupun yang lain yang online. Kita masih bisa meluangkan waktu, kita masih bisa menyisihkan, ya, salah satu kesempatan kita untuk belajar bersama, memperdalam ilmu agama. Yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita akan membuka lembaran kitab baru, membahas tentang safar, adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Dari kitab As-Safaru Adabun wa Ahkamun, safar, adab-adab dan hukum-hukumnya, oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas kitab Syarhul Adabil Asyrah, syarah adab yang 10, ya, oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin. Sekarang kita masuk ke pembahasan kitab baru. Karena penyelenggara kita adalah kampus Jananan, ya, ini pembahasan ini dirasa penting, ya, dirasa penting dan bermanfaat bagi kita insyaallah. Karena mungkin, ya, sebagian ikhwan, sebagian teman-teman dulu atau sampai sekarang masih mempunyai hobi untuk, ya, traveling, untuk bermotor dan misalnya, yang mana ketika motoran tidak mungkin kan cuma muter kampung, tapi pasti safar, ya, tempat yang jauh. Nah, ada beberapa adab-adab, hukum-hukum terkait dengan safar yang perlu untuk kita ketahui. Insyaallah kita akan baca. Baik, yang terlalu ini di sana masih ada yang kosong, biar tidak terlalu penuh. Oke. Tetap kita berusaha untuk protokol kesehatannya tetap ditunaikan. Monggo yang kosong. Oke. Baik, min fawaidi safar. Beliau di awal mula mengatakan, lisafari fawaidu adidatun wa atharun hamidatun. Safar itu mempunyai banyak faidah dan juga banyak dampak yang terpuji, ya. Dan beliau kemudian di sini mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di safar itu apa? Di safar, ya, al-intiqalu, ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mufaraqatul awtan li agradin diniyatin au dunyawiyah. Itu seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk meraih tujuan duniawi atau ukhrawi, ya. Jadi seorang pindah dari tempatnya, entah tujuan duniawi atau ukhrawi. Secara umum namanya safar. Ya, orang keluar dari rumahnya pergi ke Jogja untuk belajar atau untuk mencari penghidupan, atau pergi ke Mekah, Madinah untuk belajar atau untuk umrah atau untuk haji, atau dari Jawa Tengah kemudian pergi ke Jawa Barat untuk menyambung silaturahim, ya. Jadi safar ini nanti akan berlaku padanya 5 hukum taklifiyah. Akan berlaku padanya 5 hukum taklifiyah. Yaitu bisa saja hukumnya wajib, bisa saja hukumnya sunnah. Sunnah dalam artian menurut fuqaha, ya. Sunnah dalam artian menurut ulama ahli fikih, yaitu perkara yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa.
Jadi bisa saja safar itu nanti hukumnya wajib, bisa saja hukumnya sunnah, mustahab, bisa saja hukumnya haram, bisa saja nanti hukumnya makruh, bisa juga nanti hukumnya mubah, ya. Safar yang wajib misalnya, ya, ketika seseorang sudah terpenuhi dalam dirinya kewajiban untuk berhaji, ya, atau umroh misalnya. Bagi mengatakan umroh juga wajib sebagaimana haji. Ketika dia sudah punya materi, punya kesiapan diri, kesehatan, dan semua wasilah perantaranya ada, maka wajib bagi dia untuk safar ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Atau orang yang punya saudara, ya, entah saudara kandung atau saudara yang punya hubungan darah, kemudian lama sekali tidak tersambung tali silaturahimnya, ya, atau mungkin sebelumnya ada permusuhan, maka bisa saja nanti hukumnya wajib untuk menyambung silaturahim. Atau yang sekedar misalnya hukumnya sunnah, ya, seperti safarnya seseorang yang sudah pernah umroh, orang yang sudah pernah naik haji, orang yang haji sudah pernah umroh. Bagi yang mengatakan umroh juga wajib, maka umroh dia yang kedua, umroh haji dia yang kedua hukumnya sunnah, ya. Jadi safar dia ke Mekah hukumnya tidak sampai derajat wajib. Ada juga nanti yang safar hukumnya haram. Safar kemana? Ke San Francisco misalnya, atau ke Hong Kong. Untuk apa? Safar ke Hong Kong untuk celiwik, untuk main judi, atau safar ke tempat yang jauh di sana untuk berzina, haram hukumnya, ya. Atau yang nanti mubah, ya, sekedar safar pergi kemana untuk kemah, yang biasanya seneng kemah siapa di sini? Safar kemana untuk bakar telo misalnya, ini mubah hukumnya, dan yang lain sebagainya. Jadi dia berlaku hukum taklifiyah yang 5, tergantung nanti apa tujuannya, untuk apa safar itu. Tayyib. Jadi safar di sini kata Imam Syafi'i punya 5 faidah, paling tidak punya 5 faidah. Al-Imam Syafi'i mengatakan tagharrab 'anil awtani fi talabil ula wasafir fa inna lis-safari khamsu fawaida tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Imam Syafi'i dalam diwan beliau, dalam syair beliau mengatakan, ya, tagharrab 'anil awtani fi talabil ula, mengasingkanlah dirimu atau terangsinglah dirimu atau merantaulah dirimu dari tempat tinggalmu pergi ke tempat lain, fi talabil ula, dalam rangka mencari kemuliaan. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaida, bersafarlah engkau, merantaulah dirimu, sesungguhnya dalam merantau, dalam safar itu ada 5 faidah. Apa 5 faidah itu? Kata Imam Syafi'i, tafarruju hammin, yaitu menghilangkan kegalauan jiwa. Yang kedua, iktisabu ma'isyatin, untuk mencari penghidupan. Yang ketiga, wa ilmun, mencari ilmu, ya. Jadi orang safar itu pertama tafarruju hammin, galau tinggal di tempatnya, sudah malas, sudah bosan, dia safar cari suasana baru, biar apa? Kegalauannya hilang, kegelisahannya hilang. Yang kedua, iktisabu ma'isyah, mencari penghidupan. Yang ketiga, mencari ilmu, ilmun, mencari ilmu. Yang ketiga, wa adabun, mencari adab, ya, belajar akhlak dan adab dari orang-orang yang punya ilmu, dari orang-orang yang apa? Punya adab dan akhlak yang terpuji. Yang kelima, wa suhbatu majidin, yaitu mencari kawan-kawan baru yang mulia, ketemu dengan teman-teman yang baru, ya. Secara global gitu, ya, secara global begitu. Kita akan sedikit menjelaskan sedikit lebih detail, lebih rinci dari 5 faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam diwan beliau, ya, dalam syair yang beliau susun. Yang pertama tadi kata beliau adalah faedah safar, yang pertama adalah tafarruju hammin, ya, menghilangkan kegalauan, ya. Dikatakan di sini Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan innal mulazima lil makanil wahid
yusabu bisa'mi wal malali minhu fatandabuhu ragbatu fit tajdid wa hadha halu ba'dil muqimin id qad ya'tarihim ma yudayyiku sudurahum. Jadi orang yang tinggalnya di satu daerah terus tidak mencari tantangan hidup, cuma di situ aja ketemunya cuma dengan fulan, dengan alan, dengan A, dengan B, tiap hari ketemu dengan dia, kegiatannya itu saja. Orang yang jiwanya tergugah lama-lama pasti males kok seperti itu hidupnya, flat hidupnya, ya datar doang, nggak ada tantangan, nggak ada ini, dia akan males, merasa males terus galau kehidupannya, gimana sih. Maka ketika dia safar, kata Imam Syafi'i, itu semua akan itu menjadi wasilah perantara bagi dia untuk menghidupkan. Ya. Kenapa? Ya, fa idza safara al-wahid minhum taghayyaratil wujuh min hawlihi wa ikhtalafatil masyahid wal ajwa alaihi. Karena bagi orang yang safar, dia pindah ke tempat yang lain, maka lingkungannya akan berubah. Ya. Pemandangan yang dia lihat juga akan berbeda. Suasananya akan berganti. Teman-teman yang dahulu ya mungkin ketemunya itu saja, sekarang ada kawan-kawan yang baru. Sehingga ada tantangan baru, ya, ada suasana yang baru, ya, yang menjadikan seorang tadi yang sudah malas di tempat asalnya, dia dapat suasana baru sehingga hidupnya lebih bergairah lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kata Al-Imam Syafi'i, iktisabu ma'isyah. Faedah safar yang kedua adalah mencari ma'isyah, penghidupan. Kata Syekh Saleh Munajjid, man dhaqa 'alaihi rizquhu fi baladin nusiha bisafari ila biladin ukhra talaban lirizq. Barang siapa seseorang ya, ketika tinggal di satu daerah itu rizkinya tidak lancar, usahanya kok buka usaha ini, usaha itu kok tidak jalan. Cari pekerjaan yang dirasa dianggap dia mapan kok ya susah, maka dituntut bagi dia untuk safar, silahkan. Dan betapa banyak orang-orang yang safar, kemudian di situ Allah bukakan pintu-pintu rizki, entah dari jalur dagang atau juga entah dari jalur di sana kemudian ketemu kenalan baru sehingga bisa bekerja di perusahaannya atau tempat usaha teman, ya. Ini dahulu dilakukan oleh orang-orang di masa lampau. Dia kalau di satu tempat mau bisnis di situ, barang-barangnya di sini mah itu aja. Oh, dia safar ke tempat yang lain. Oh, di sana ada barang baru. Kemudian beli barang di sana yang tidak ada di sini, kemudian dijual, pergi. Seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy, ya. Dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, semuanya hafal insyaallah. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Li'ilaf. Ilaf itu artinya adah, kebiasaan. Kebiasaan mereka melakukan rihlah, safar, merantau. Rihlatash syita'i was-shaif. Mereka melakukan perjalanan di waktu musim dingin dan waktu musim panas. Musim dingin kemana? Mereka musim dingin dari Mekah ke arah Yaman, ke selatan, ya, ke arah Yaman ke selatan. Di sana mencari bahan-bahan pakaian dan yang lainnya, madu dan semisalnya. Mereka beli. Orang-orang Quraisy pergi berbondong-bondong dengan kafilahnya, puluhan orang bahkan bisa ratusan, dengan ontanya mereka berbondong-bondong, kemudian cari dagangan di sana, pulang ke Mekah dijual lagi. Allah bukakan rizki. Kalau pas musim panas, fisoif, mereka ke utara, ke arah Syam, ya, ke arah Syam. Mereka juga berdagang di sana. Seperti Nabi SAW dulu ketika beliau mulai kerjasama dengan Khadijah. Ya. Ketika Nabi SAW sudah mulai umur 20 sampai sekitar sebelum 25, Nabi SAW kerjasama akad mudharabah dengan Khadijah, seorang janda kaya, saudagar, memberikan modal kepada Rasulullah SAW. Silahkan kita kasih modal, beli barang dagangan di Syam. Nabi pergi, Nabi yang diamanai untuk membawa modal. Tidaknya Khadijah, namanya siapa namanya? Maisarah, ya, laki-laki, ya. Maisarah itu nama laki-laki, namanya Maisarah. Ditemani, kemudian Nabi SAW di sana berdagang, persekulaan lagi, untung banyak. Allah berikan, ya, bukakan pintu-pintu rizki, diberikan untung yang banyak, dan Nabi amanah. Semuanya disampaikan jujur, tidak ada yang dimanipulasi datanya, tidak ada yang dikorupsi.
Sampai akhirnya Khadijah kepincut juga, akhirnya menikah. Dan ini Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi ini dzalul, yaitu mudah untuk dijelajahi. Silakan merantau di atas muka bumi ini. Famshu fi manakibiha. Berburulah, menyebarlah di seluruh penjuru negeri ini, di seluruh penjuru dunia ini. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah rizki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kepada Allah lah tempat untuk kembali. Faka min rajulin safara liktisabi rizki fa fatahallahu alaih. Betapa banyak orang yang safar, dia pergi dari tempat tinggalnya, pergi ke tempat baru, Allah bukakan rizki di situ. Ya, ada orang jauh dari Nusa Tenggara Barat, ya, dari Sumbawa, di sini buka stiker, laris, masya Allah. Allah bukakan rizki buat beliau. Ada yang jauh-jauh dari Bandung di sini, alhamdulillah ikut jualan kebab. Ya. Jauh-jauh dari Surabaya, dulu punya distro, masya Allah, sekarang buka di sini, punya toko frozen, masya Allah. Semoga Allah berkahi usaha teman-teman sekalian. Ya. Jadi kadang mungkin di tempat kita nggak ada pandangan, oh ternyata pindah ke tempat lain, di sana buka pukis misalnya, gitu kan. Nah, kalau dia tinggal di Gunung Kidul misalnya, yang beli siapa? Ketika tinggal di sini, datang ke Jogja, laku, alhamdulillah, punya cabang-cabang, masya Allah. Nah, yang seperti ini dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai salah satu sebab safar itu mendapatkan, Allah membukakan pintu rizki di situ, mencari maisha. Kemudian yang ketiga, wa ilmun, yaitu mendapatkan ilmu, cari ilmu. Kana aslafuna wa man naqtadi bihim minal anbiya alaihimussalam wassalihin yartahiluna fi talabil ilm. Dan itu sudah berjalan sejak masa lampau, ya. Orang melakukan safar, ya, perjalanan jauh untuk mencari ilmu agama. Yang paling dari kalangan nabi, misalnya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Nabi Musa keliru dalam menjawab, Nabi Musa suatu ketika ditanya oleh kaumnya Bani Israel, ya, orang yang paling pintar, paling berilmu daripada anda wahai Musa ada enggak? Oh, enggak ada, saya yang paling tahu. Kemudian Allah tegur Nabi Musa ketika jawab seperti itu, ditegur oleh Allah, enggak ada orang yang punya ilmu yang kamu enggak punya ilmu wahai Musa. Di mana dia? Orang itu di Majma' al-Bahrain, pertemuan dua samudra. Ya, akhirnya dicari. Ketika Musa harusnya mengatakan yang lebih tahu dari saya, harusnya bisa dia ada orang lain. Fauqa kulli dzi ilmin alim, harusnya setiap orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Tapi ketika Musa menjawab pertanyaannya Bani Israel, dia mengatakan yang paling tahu saya. Akhirnya kemudian Allah tegur Musa, di sana ada seorang hamba yang lebih berilmu dari anda, yang dia punya ilmu kamu tidak punya. Akhirnya kemudian Musa disuruh untuk mencari ilmu kepada orang itu. Akhirnya melakukan perjalanan jauh, dengan bisa baca di surat Al-Kahfi, ya, ketika Musa, ya, melakukan perjalanan untuk ketemu dengan siapa? Khidr. Untuk ketemu dengan Khidr. Ada yang mengatakan Khidr ini adalah salah satu dari nabi, ada yang mengatakan beliau adalah orang soleh, ya, orang soleh biasa. Tapi walau alam bisawab, ya, ada yang mengatakan beliau adalah nabi, ya, nabi. Intinya Nabi Musa kemudian melakukan perjalanan jauh untuk ketemu Khidr agar diajari ilmu yang tidak Allah berikan kepada Musa. Sebagaimana ulama-ulama yang dulu juga mereka melakukan perjalanan jauh, ya. Asy-Syafi'i rahimahullah taala sendiri, beliau melakukan perjalanan jauh, ya, awal mula lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, di Palestina. Kemudian ketika sudah mulai agak gede sedikit, oleh ibunya dibawa ke Mekah. Sudah kemudian mulai beranjak dewasa ketika beliau sudah hafal Quran, kemudian sudah menghafal Muwatta, kitab Muwatta'nya Imam Malik, kemudian beliau safar ke Madinah, belajar kepada Imam Malik rahimahullah. Lama. Kemudian nanti setelah Imam Malik meninggal, beliau sempat belajar ke Yaman. Kemudian beliau pulang lagi ke Mekah. Kemudian setelahnya beliau belajar ke Irak, bertemu dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah, belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya.
kemudian sempat lagi pulang ke Mekah, ya. Kemudian pulang lagi balik ke Irak, sampai akhirnya kemudian beliau pergi ke Mesir, dan di situ kemudian beliau meninggal. Di Mesir punya murid-murid, yang mana salah satu muridnya buku akidahnya kita pelajari di hari Kamis, Al-Imamul Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, di situ para ulama mencari melakukan perjalanan untuk cari ilmu, ya. Ketemu Imam Syafi'i, ketemu dengan Imam Malik, ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawayh, dan yang lainnya, melakukan perjalanan safar. Nah, ini yang perlu dicontoh, ya. Apalagi masih muda, ya. Masih muda, kesempatan banyak, misalnya menuntut ilmu di luar negeri, misalnya ada pendaftaran misalnya di kampus-kampus Saudi, di Madinah, ya, atau di Mekah, di Ummul Qura, atau di kampus-kampus yang lain di Saudi Arabia, Najran, Riyadh, di Buraidah dan yang lainnya, atau mungkin ke Mesir, ya, atau ke Sudan kalau memang kuat dan mampu ke situ, ya. Melakukan perjalanan jauh untuk cari ilmu, menuntut ilmu, menggali ilmu dari ulama di sana, dibawa pulang, kemudian disebarkan, didakwahkan kepada masyarakat kaum muslimin di tempat dia berasal. Kemudian selanjutnya faedah yang keempat adalah iktisabul adab. Ya, kata Imam Syafi'i tadi, tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adab. Yang keempat adalah mencari adab. Ya. Al-musafirul aqilu yahrisu fi safarihi ala liqa'il ulama wal udaba wal uqala. Orang, ya, seorang musafir muslim, ya, seorang musafir yang muslim yang paham agama, dia ketika safar, dia akan mencoba menjaga pergaulannya. Yang dia cari adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, baik keahlian duniawi atau tentunya keahlian ukhrawi, ya, ketemu dengan para ulama, ketemu dengan para, ya, ahli adab, orang-orang berakal, orang-orang cerdas, untuk apa? Liyastafida min ilmihim, untuk mengambil faedah dari ilmu mereka, wa yaktasiba min akhlaqihim ma yakmulu bihi jawanibu syakhsiyatihi. Selain mencari ilmu, juga mencontoh akhlaknya si ulama atau guru yang sedang dia, ya, mengambil ilmu kepadanya. Dilihat akhlaknya gimana, seperti apa perilakunya, tingkah lakunya, gitu. Makanya dahulu murid-muridnya Imam Al-Imam Malik rahimahullah taala, saya lupa salah satunya lupa namanya. Tapi ada perkataan, beliau mengatakan salah satu murid Imam Malik, apakah Ibnul Qasim, Imam Ibnul Qasim, ataukah Imam Wahab, ya, atau yang lainnya, saya lupa. Beliau mengatakan, ta'allamtu inda Malik, atau akhudtul ilma inda Malik sanatain, wa ta'allamtul adaba minhu 20 sanah. Saya mengambil ilmu dari Imam Malik itu cuma mungkin sekitar 2 tahun. Tapi saya mempelajari adab dari dia itu 20 tahun. Akhlaknya, adabnya, perilakunya, tingkah lakunya seperti apa, itu dipelajari, ya, selama lebih sekian waktunya lebih lama daripada ketika dia mengambil ilmunya. Itulah bedanya orang yang zaman dahulu belajar secara talaki, ya, dengan majelis halakoh-halakoh seperti itu. Dan tidak sedikit, ya, ulama-ulama dahulu atau penuntut ilmu dahulu, atau sekarang juga masih ada, itu ketika mereka menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar di bangku kuliah saja. Karena orang yang membatasi dirinya belajar dengan gurunya, dengan ulamanya cuman di bangku kuliah saja, yang dia dapat mungkin cuma dapat ilmunya, tapi adab dan perilaku keseharian gurunya seperti apa biasanya kurang untuk didapat. Makanya teman-teman yang belajar di Madinah, belajar di Mekah atau di Yaman, itu mereka tidak mencukupkan hanya belajar di kampus saja. Mereka datang di majelis, bahkan tidak jarang nganter syekhnya untuk ke rumahnya, dibimbing, ya, membawakan bukunya, membawakan ini, sehingga dia tahu keseharian, oh syekhnya adabnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, sehingga bisa dia raih, dia ambil, digunakan untuk menyempurnakan kepribadian si murid. Makanya dia ketika pulang bisa jadi lebih beradab, lebih bijak, ya, dan punya kelebihan-kelebihan yang lain. Tidak hanya ilmu saja. Karena orang punya ilmu saja tanpa adab, ya sama saja. Ya. Taib, itu faedah yang keempat. Yang kelima, wasuhbatul akhyar, suhbatu majidin, yaitu mempunyai teman-teman yang mulia, orang-orang yang baik. Wa yashhadu lidzalikal hisul wal waqi' faman safara wa jalasa kiramar rijal wastama ila atayi bi kalamihim asha hamidan wa aminal ghawail wasyururi bi khilafi ghairihi mimman kana safaruhu sababan lintikas qalbihi
Ya, jadi ketika orang safar, ya, dan tadi safarnya jelas safarnya untuk halal yang baik ya, mencari ilmu atau minimal mencari hal yang mubah penghidupan. Kalau dia mencari orang-orang yang baik, dia nanti juga akan ketemu dengan orang-orang yang baik pula, orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya hati yang bersih ya. Dia juga akan ketularan dengan adab-adab dari teman-teman tadi ya. Karena mencari teman yang baik itu kata Nabi SAW seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi. Ketika dia masuk ke lingkungan yang baik dengan tujuan yang baik, nuntut ilmu dan yang lainnya, yang hal-hal yang mulia, maka nanti dia akan juga duduk dengan orang-orang yang baik pula. Ya, duduk dengan orang-orang yang baik, dia akan tambah saudara, ya saudara seiman, saudara seislam yang baik, sehingga menjadikan hidupnya lebih berwarna, menjadikan hidupnya lebih mulia. Ya. Maka Imam Syafi'i dalam dalam bait selanjutnya ya di diwan beliau mengatakan safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansab fa inna ladhidzal aishi fin nasabi fa inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insala taba lam yatib. Beliau mengatakan safir tajid iwadan amman tufarikuhu, bersafarlah engkau, merantaulah, jangan takut, jangan ragu, kamu pergi dari tempat ini, ninggalkan teman-teman, ninggalkan orang-orang yang mungkin ya pergaulanmu sudah banyak di situ. Jangan takut ketika kamu safar, nggak bakalan dapat teman, pasti dapat. Imam Syafi'i mengatakan safir tajid iwadun amman tufarikuhu, bersafarlah engkau, merantaulah dirimu, kamu akan mendapatkan ganti orang-orang yang engkau berpisah dengannya, akan dapat teman yang baru, akan dapat kawan yang baru ya. Wan safa inna ladzidal aishi fin nasabi, dan berusaha keraslah, bercapek-capeklah, karena nikmat kehidupan itu karena dengan berlelah-lelah. Orang yang kehidupannya cuma santuy, santai, tidak ada tantangan hidup, cuma ongkang-ongkang, tidak ada. Ketika dia mendapatkan kebaikan itu rasanya beda. Beda dengan orang yang safar, meninggalkan tempatnya yang jauh, kerja keras di situ. Ketika dia mendapatkan penghasilan misalnya, entah itu penghasilan duniawi atau penghasilan berupa ilmu, itu rasanya beda ya. Rasanya beda karena ilmu ini atau penghasilan ini dicari dengan bekerja keras. Orang yang terbiasa makan makanan enak, pizza dan misalnya atau yang lainnya, akan terbiasa biasa aja gitu. Tapi orang yang bekerja keras, memeras keringat ya, susah-susah sampai rela ke tempat yang jauh, sampai lapar misalnya, dapat hasil, mungkin dia beli nasi kucing aja rasanya enak. Atau beda antara orang yang mendapatkan ilmu tapi santai-santai, tidak ada usaha keras di situ, nggak ada usaha keras untuk mencari ilmu itu, maka taste-nya berbeda, rasanya akan beda. Orang yang mungkin lihat kajiannya cuma dari online gitu kan, dapat faedah memang, beda dengan yang sampai dia safar ikut daurah di kampung di kota sebelah, perjalanan 2 jam 3 jam, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan syekhnya, sampai mencatat faedahnya. Sama-sama ilmu, yang nggak hadir daurah, yang nggak hadir kajian, di rumah dia duduk santai nulis juga, cuman rasanya akan beda antara yang dia safar mendapatkan ilmu di situ dengan penuh perjuangan, hasilnya beda. Fa innal ladzal aishi fin nasabi, sungguh kenikmatan hidup itu karena didapatkan dari membanting tulang dengan kerja keras. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu ya, maka safarlah karena aku melihat, kata Imam Syafi'i, air itu kalau menggenang itu akan rusak, akan tercemar. Wa insala taba wa illam yajri lam yatib, air itu kalau mengalir dia akan baik, tapi kalau dia menggenang maka dia akan membusuk. Maka safar bagi yang muda-muda di sini yang masih ya mencukupkan diri di kampung aja safar ya, alhamdulillah, saya 5 tahun di Jakarta ya, 3 tahun di Subang, dan masih ingin untuk baru di dalam negeri ya, kalau bisa ke luar negeri ya, Saudi atau ke Yaman misalnya, atau ke Pakistan.
Orang yang melakukan safar nanti akan punya cerita dia. Selain punya ilmu baru, pengalaman baru, punya cerita. Dia ceritakan kepada orang lain. Kesusahan yang dia hadapi, dia akan bisa ceritakan. Ibrohnya akan bisa diambil oleh orang lain. Oh, masya Allah dia pernah ke sini. Oh, ketika ke sana ke Mekah harus begini, ke Madinah nanti ketemu apa saja, nanti yang dicari ini misalnya. Saya pernah kerja misalnya di Mekah, masya Allah dulu apa tugasnya ini misalnya, tapi saya disuruh pulang misalnya ketika ada kren jatuh, akhirnya pulang, belum bisa lanjut lagi. Nah, ada cerita ya, cerita kita bisa dengar, masya Allah gitu ya, akhirnya tertarik ya, menjadikan orang lain kemudian berkeinginan sama, oh punya faedah baru dan seterusnya. Jadi apalagi anak muda ya, anak muda harus safar. Imam Syafi'i mengatakan wal asadu laula firaqul ghabi maftarasat wasahmu laula firaqul qausi lam yusib. Harus safar. Kenapa? Karena singa itu kalau tidak keluar dari sarangnya nggak bisa berburu. Maka singa tidak ditakuti keahliannya. Singa itu terlihat sangar, terlihat kuat karena dia mampu keluar dari sarangnya, dari hutannya untuk memburu hewan buruan. Sehingga kegagahannya sebagai raja hutan dia diakui. Sebagaimana wasahmu laula firaqul qausi lam yusib. Juga apa? Anak panah ketika cuman di apa namanya? Apa itu namanya? Ketika anak panah tidak keluar dari busurnya, ya tidak ada manfaatnya. Tapi ketika dia ditarik kemudian dilepaskan keluar dari busurnya, maka dia akan kena sasaran dan bermanfaat. Jadi harus pergi dari kampung halaman sebagaimana keluarnya singa dari sarangnya. Harus pergi dari tempat tinggalnya untuk mencari wawasan baru, mana ya keluarnya anak panah dari busurnya. Wasyamsu law waqafat fil falaki daimatan lamallahan nasu min ajmin wa min arabi. Sebagaimana apa? Matahari itu harus bergerak. Kalau matahari cuma berhenti di tengah aja, maka orang-orang akan bosan. Orang Arab maupun non-Arab pun juga akan bosan melihat hal itu. Dan faedahnya tidak ada. Wattibru katturbi mulkan fi amakinihi wal'udu fi ardihi naw'un minal hatabi. Juga atibr, pasir emas, itu kalau masih di tempatnya, maka tidak ada bedanya dengan pasir biasa. Sebagaimana gagang kayu gaharu, kalau masih di hutan ya nggak jauh beda dengan kayu bakar aja. Jadi harus berpisah, harus pindah dari tempat itu. Emas kalau masih bercampur dengan pasir, dengan tanah, nggak jauh beda dengan pasir untuk bangunan. Sebagaimana gagang kayu gaharu atau gagang kayu cendana misalnya, kalau masih di hutan ya sama aja dengan kayu bakar yang lain, tidak ada bedanya. Fa in tagharraba hadza azza matlabuhu wa in tagharraba dzaka azza kadzahabi. Tapi kalau besi atau pasir emas tadi sudah dikeluarkan dari tempatnya kemudian dileburkan, maka dia akan mulia sebagaimana kemudian mulia menjadi emas yang dipakai oleh manusia. Sebagaimana kayu gaharu kalau sudah dikeluarkan dari hutan harganya menjadi mahal. Berarti apa? Safar di sini ya menjadi sesuatu yang menjadikan orang mulia. Siapa yang mau merantau sekarang? Siapa yang belum merantau? Merantaulah. Dia udah merantau dia. Kalau orang lain merantau cari kota, dia cari kampung, cari desa. Gitu. Masya Allah, dari Aceh ke sini ada mau pindah ke Mekah. Ini dari Bandung, Pak. Ini dari Bandung, Pak. Ini, Pak. Bandung, Pak. Ini dari Bandung, Mas. Beliau dari Bandung. Dari Bandung pindah sini, menetap sini, Pak ya. Ini sementara. Stoknya banyak, Pak. Ya. Tinggal keberaniannya tuh. Tinggal keberaniannya. Masya Allah. Oke, jadi safar ya. Ini awal-awal ya. Di sini Syekh Shaleh Munajjid menghadirkan motivasi dulu untuk safar. Nah, kemudian faedah selanjutnya di sini atau pembahasan selanjutnya tadi udah 5 dibahasnya. Kemudian yang ke-6 ada istijabatu dakwah. Safar itu juga punya faedah. Faedah yang ke-6 selain 5 faedah tadi, safar itu apa tadi?
mencari ma'isyah, menghilangkan kegalauan, cari ilmu, cari adab, cari teman baru. Yang keenam ada faedah lagi untuk safar, yaitu istijabatud dakwah, sebab dikabulkannya doa. Orang yang safar, dia seorang musafir, itu menjadi sebab doa dia lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1905 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul walid ala waladihi wa da'watul musafir." Kata Nabi SAW, beliau bersabda, ada 3 doa ya yang diijabai atau akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah doanya orang yang terzolimi. Doanya orang yang terzolimi. Ada 3 doa yang dikabulkan, pasti dikabulkan, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi, tersakiti, berdoalah. Itu kondisi ketika seseorang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain, ya, hadis ketika Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat, ya, Abu Musa al-Asy'ari atau Mu'ad bin Jabal, ketika disuruh berdakwah ke Yaman, Nabi menyuruh agar dia berdakwah kepada ahlul kitab. Awal mula yang diseru, falyakun awwala ma tad'uukum atau falyakun awwala ma tad'unahum ilaih syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadikanlah awal mula yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah bersyahadat. Kalau mereka kemudian taat kepadamu, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu, udah syahadat, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka taat, maka katakan bahwa wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'ihim. Zakatnya diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Tapi Nabi mengatakan, wa iyyaka da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tapi jauhilah oleh kamu wahai Mu'ad doanya orang yang terzolimi, karena orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, tidak ada penghalangnya. Ini dalam masalah ngambil zakat. Maksudnya Mu'ad waktu itu disuruh ngambil zakat dari apa? Hasil panen yang pertengahan. Jangan ngambil yang kelas A. Misalnya orang punya panenan, ya, berasnya misalnya kelas A-nya rojo lele, misalnya ada kelas tengah, ada kelas yang bawah. Misalnya ngambil, jangan ngambil yang karo ima amwalihim, jangan ngambil yang harta dia yang paling mulia, tapi yang minimal tengah-tengah, yaitu beras atau mungkin hasil panen yang lain, gandum, tapi jangan yang kualitas paling A. Karena kalau dipaksa ngambil yang itu, dia terzolimi. Jauhilah doanya orang yang terzolimi. Nah, intinya safar itu doa-doa yang diijabahi, salah satu diantaranya adalah pertama doanya orang yang terzolimi. Yang kedua, da'watul walid ala waladih, yaitu doanya orang tua atas anaknya. Doa orang tua atas anaknya. Makanya ketika kita mengeluarkan statement yang bermakna doa kepada anak, diperhatikan baik-baik. Ya, jangan ketika pas anak jengkel, membuat kita marah, membuat kita tidak nyaman, kemudian keluar statement yang berbau doa tapi negatif. Ya, misalnya, anak raurus, jadi raurus beneran nanti. Maka doakan yang baik. Masya Allah nakal ya. Alhamdulillah, moga-moga besok ngafal Quran. Moga-moga besok nilainya bagus. Kamu nakal ya, sering bolos, sering pergi dari sekolah nggak belajar, moga-moga besok ranking 1. Jadi lafaz-lafaz yang buruk, kasar, yang mengarah kepada hal negatif. Kalau diamini malaikat, ya seperti tadi di sini Nabi mengatakan doanya orang tua kepada anaknya itu bagian dari doa yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang safar. Makanya ketika orang sedang safar, manfaatkan itu dengan baik, ya. Manfaatkan itu dengan baik.
Jangan gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, perbanyak doa di situ untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Doakan kebaikan dunia untuk orang tua, untuk saudara, untuk diri sendiri, untuk anak, untuk bisnis, plus juga kebaikan akhirat. Perbanyak doa ketika kondisi safar. Tapi ini semua akan tidak apa? Akan tidak berlaku jika orang yang berdoa apa? Memasukkan harta yang haram ke dalam perutnya. Ini juga perhatian ya. Kenapa saya pas safar doa terus kok sampai sekarang nggak terkabul-kabul? Ini juga harus dikoreksi. Bisa jadi seseorang memasukkan harta yang haram ke dalam dirinya, bercampur jadi darah dan daging, itu yang menjadikan Allah tidak mengabulkan doanya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Apa perintahnya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang Allah rezekikan untuk kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, tsumma dzakara ar-rajula ya yutilus safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama'. Kemudian Nabi menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan safar yang sangat jauh. Asy'atha aghbara, sampai dia acak-acakan karena berjalan di tengah padang pasir, kena angin, kena debu, kena badai, acak-acakan, aghbara, rambutnya penuh debu. Dia berdoa, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, berdoa pada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, saya pengen ini, saya pengen itu. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Tapi sayangnya dia makan dari hal yang haram, dia minum dari hal yang haram, pakaiannya pun dia kenakan dari hasil yang haram, dia dari kecil dibesarkan dengan cara yang haram, maka doanya tidak diterima. Para ulama menjelaskan, orang ini yang disebutkan oleh Nabi, orang ini mengumpulkan banyak faktor-faktor yang menjadi sebab terkabulnya doa. Yaitu dia melakukan safar, dia sudah acak-acakan, sangat berharap kepada Allah, dia menengadahkan tangannya, dan itu adab dalam berdoa. Tapi itu semua tidak berarti gara-gara harta yang haram dimasukkan ke dalam perutnya. Maka safar itu sebab terkabulnya doa. Tapi ketika kita sering safar kok ternyata doanya tidak terkabul-kabul, berarti bisa jadi ada sebab yang lain, perlu dikoreksi, perlu diaudit lagi ya. Hal apa yang saya masukkan dalam perut saya, ternyata itu bukan dari hal yang halal. Kemudian faedah yang ketujuh dari safar adalah ziaratul aqarib wal arham wal ashab. Yang ketujuh adalah orang safar, faedahnya adalah untuk mengunjungi para kerabat dan saudara, menyambung silaturahim dengan mereka ya. Menyambung silaturahim dengan mereka, menjalin lagi hubungan komunikasi dengan saudara. Ini penting ya, ini penting. Selain manfaatnya, faedahnya kembali pada diri masing-masing pribadi, manfaatnya juga bisa untuk orang lain ya. Sekarang ya terkadang dimudahkannya kita dengan media komunikasi, alat-alat komunikasi sudah canggih, kemudian hal itu menjadikan kita atau menghalangi kita untuk berkunjung ke rumah kerabat ya. Dan itu realita yang kita saksikan bersama ya. Sekarang zaman dulu mungkin setiap tahun bisa pulang sekali, 2 kali, Idul Adha atau Idul Fitri atau yang lain. Tapi sekarang kadang sama sekali tidak pulang gitu. Karena sudah mencukupkan diri dengan alat komunikasi, entah dengan telepon, entah dengan yang lain. Sehingga memang itu sudah bisa jadi itu sudah mencukupi, tapi tidak afdol gitu. Orang rasanya beda ketika dikunjungi langsung. Dan orang yang menyambung silaturahim, dia dapatkan ganjaran untuk dirinya sendiri minimal apa? Umurnya diberikan keberkahan, rezekinya akan dimudahkan. Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalih falyasil rahimahu. Nabi mengatakan, barang siapa yang menyukai, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, diluaskan, dan ingin ajalnya diakhirkan, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ajalnya diakhirkan maksudnya apa? Sudah sering disebutkan. Maksudnya adalah
Bisa jadi ajalnya, umurnya tetap, tapi umurnya dijadikan lebih berkah. Atau ulama sebagian mengatakan iya umurnya ditambah, tercatat di catatan malaikat dia umurnya misalnya 60 tahun, tapi ditambah menjadi 65 misalnya. Tapi itu di catatan malaikat. Sebagaimana kemarin pembahasan tentang qada dan qadar ya. Adapun catatan di Lauhil Mahfuz itu semua memang sudah final ya, tidak bisa dirubah lagi. Yang dirubah adalah catatan yang ada di tangan malaikat. Baik, yang terakhir ya, faedah safar yang terakhir yang 8 adalah raf'ul insani nafsahu minadzulli wal mahanah idza kana baina qaumin li'am. Orang safar akan mengangkat derajat dia, akan mengangkat derajat dan martabat orang tersebut dari kehinaan ya. Safar akan mengangkat derajat dan martabat dia dari kehinaan ketika dia tinggal bersama orang-orang yang hina. Ketika dia tinggal bersama orang-orang yang hina. Bukti paling nyata apa? Hijrahnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya masih tinggal di Mekah, di sana orang-orang yang hina, itu penyembah berhala, menyekutukan Allah SWT, bermuamalah dengan ribawi, menipu, berbuat zalim. Maka akhirnya kemudian Allah izinkan untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, membangun peradaban baru sesuai dengan tuntunan ilahi, dengan syariat Islam. Kemudian dia apa? Dimuliakan oleh Allah SWT, mulai punya kekuatan, mulai punya syauq. Tahun kedua Hijriah mulai perang Badar menang. Kemudian perang yang lain sampai kemudian diakui oleh bangsa Arab, banyak orang masuk Islam. Sebagaimana juga kita ya. Kalau kita tinggal di tempat yang di situ ternyata orang-orangnya nggak baik, tetangga-tetangganya pada nggak sholat ya, kebanyakan orang yang minum khamr ya, atau amalia-amalia yang lain yang bertentangan dengan syariat. Kita punya anak, kita punya yang mungkin sudah Allah beri hidayah, beri petunjuk, berat untuk mempertahankan ya, hidayah ini jika masih tetap tinggal di situ. Akhirnya mungkin bisa jadi kita kecipratan, kena imbas buruknya, semuanya buruk. Maka yang di sini dituntut untuk merantau. Ya. Atau bisa jadi orang punya ilmu, kemampuan, punya kompetensi dalam bidang ilmu tertentu atau terutama ilmu agama, di tempat itu nggak diakui, rakanggu misalnya. Silahkan hijrah ke tempat yang lain. Bisa jadi di tempat yang lain diakui, ilmunya dimanfaatkan, orang-orang mengambil faedah ya. Ini salah satu sebabnya adalah dengan safar, yaitu bisa mengangkat derajat seseorang dari kehinaan. Kenapa hina? Karena dia tinggal di tempat yang tidak bagus, tinggal di samping orang-orang yang bukan orang-orang mulia, bahkan orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan misalnya. Maka pindahlah ke tempat yang lain, safar, hijrah, merantau. Dengan itu Allah tentu akan mengangkat derajat orang-orang yang demikian. Tayyib. Jadi mukadimah kita ambil di sini ada 8 manfaat safar. Saya ulangi, yang pertama menghilangkan kegalauan karena bosan tinggal di tempat itu. Yang kedua mencari ma'isyah. Orang yang buntu ma'isyahnya, rizkinya di satu tempat, silakan hijrah. Di sana Allah akan bukakan pintu rizki yang lain. Yang ketiga mencari ilmu ya, sebagaimana Nabi Musa cari ilmu kepada Khidir, para ulama dan yang lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya 4, mencari adab. Ketika bertemu dengan guru, dengan ulama, orang-orang baik, kita akan bisa mengambil adabnya, akhlaknya, perangainya, perilaku yang baik dari mereka, sehingga bisa menular kepada kita. Kemudian tentunya yang kelima, karena bergaul dengan orang-orang baik, kita punya teman-teman baru, teman-teman yang mengajak kepada yang ma'ruf dan senantiasa memperingatkan kita atas kemungkaran yang kita lakukan. Diingatkan ya, dulu punya teman yang acuh tak acuh, cuek. Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat buruk, diam aja. Kita berbuat baik malah dia menghindar, kita berbuat buruk malah dia mensupport. Sekarang beda, ketemu orang-orang baik, ketika kita berbuat baik, kita didukung, ayo berbuat baik bareng-bareng. Ketika berbuat buruk, diperingatkan, di SMS, mas kenapa kok gini, gak boleh loh. Ayo mas ngajak ngaji, mas itu gak boleh. Akhirnya kita semakin tahu. Kemudian faedah ke-6 ya, orang yang safar dia dalam kondisi doanya akan diijabahi oleh Allah SWT. Yang ke-7, orang yang safar ya, dalam rangka menyambung silaturahim, dalam rangka ziarah kepada kerabat,
kepada saudara yang mungkin sudah lama terputus komunikasinya, akhirnya tersambung kembali. Faedahnya bisa rizkinya dilapangkan, ya diberikan keberkahan umur. Yang kedelapan, orang yang safar karena dia tinggal di tempat yang buruk, di situ dia menjadi orang yang takut terpengaruh, nanti menjadi hina sebagaimana orang-orang yang lain. Dia pindah ke tempat yang lebih baik, yang lebih bermartabat. Orang-orang cari teman-teman yang beragama, yang berakhlak, jadi dia pindah sehingga derajatnya di hadapan Allah pun juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan pertama kali ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.